Berdasarkan data ekspor produk ya, khususnya untuk HRC dan CRC, khususnya stainless steel kita bicara, dampak kenaikan sekitar 2021 ke 2022 ada kenaikan sekitar 4,9%. Mungkin datanya di tahun 2021 sekitar 10,3 kalau nggak salah billion US dollar itu naik menjadi 10,83 billion US dollar di tahun 2022. Oke. Nah, kalau kita melihat itu dari stainless steel ya, HRC dan CRC. Ya. Bagaimana dengan nickel matte sendiri? Nickel matte kalau saya bilang itu naik sekitar 300% Oh dari ya? tahun 2021 ke 2022. Setahun saja itu ya, Bu? Dari setahun aja, kita belum bisa kalkulasi 2023 ya, karena belum selesai. Ya. Jadi kita menghitung data dari 2021 di-compare dengan 2022. Nickel matte sendiri itu mungkin value-nya naik banget ya, dari sekitar nggak sampai 0,95 billion US dollar tahun 2021 itu naik menjadi 3,82 di tahun 2022. Bagaimana nanti di 2023? Khususnya nickel matte. Nah mungkin ini dampak dari masifnya pembangunan hilirisasi nikel. Kita berhasil, kita sukses, nggak sampai 10 tahun program hilirisasi sangat amat berhasil, malah ulang-ulang ya over, stop dong kebanyakan, takutnya nanti malah jenuh market ya, akhirnya ujung-ujungnya meng-crash harga. Nah itulah terjadi dari proses produksi kalau kita hitung ya Mbak Sabrina di tahun ini update sampai Agustus 2023 ini, itu sudah 54 pabrik pengolahan pirometalurgi yang memproduksi nickel pig iron, ferronickel, bahkan nickel matte. 54 dari 177 line loh. 177 line furnace pirometalurgi, yaitu RKIF itu. Nah, bagaimana dengan raw material untuk baterai sendiri yang memproduksi MHP atau nikel sulfat, itu sudah ada 6. Ya, kalau tahun kemarin masih 4, sekarang naik jadi 6 pabrik loh pengolahan untuk memproduksi MHP, yaitu teknologi hidrometalurgi. Nah, dalam hal ini kalau kita totally ada 60 pabrik lah ya yang mengolah nikel, hilirisasi nikel. Tapi kan semua ini masih bermuara pada intermediate product, yaitu NPI, ferronickel, MHP, nikel sulfat. Nah, kita sudah ulang-ulang ke pemerintah, kami khawatir jangan sampai cadangan untuk raw material mengcover seluruh pabrik ini nggak cukup. Selalu ulang-ulang nggak cukup. Jadi malah ada concern-nya seperti itu ya, Bu ya? Ya. Jadi while in the other hand juga Ibu setuju bahwa ini sangat progresif karena hilirisasi, tapi ada kekhawatiran sendiri dari APNI mengenai hal itu ya, Bu ya? Nikel ini nggak beranak loh Mbak Sabrina ya. Jadi dan reserve-nya kemarin ya Bu ya, kemarin kita juga sempat berbicara mengenai reserve-nya yang semakin menipis ya Bu semakin menipis. Bahkan sudah ada beberapa pabrik yang import ya, yang import dari Filipina untuk raw material biji nikel. Tapi ya kita juga dukung ya di mana kita menjaga sustainable reserve Indonesia. Artinya bagaimanapun juga kita import tapi kan tetap pengolahan di Indonesia. Nah, dalam hal ini banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Satu, membatasi pabrik pirometalurgi, yaitu moratorium untuk segera dilaksanakan yang mengolah bahan baku saprolite, dalam hal ini biji nikel kadar tinggi. Karena kita kan cadangannya dikit ya, sumbernya dikit banget ya kalau untuk yang laterite high grade. Nah, bagaimana mengundang investasi untuk mengolah biji nikel kadar rendah, yaitu limonite, yaitu di bawah 1,7%. Nah, dengan ini kita mendukung teknologi ke renewable energy, green energy, kan kita memproduksi untuk bahan baku yang paling penting adalah mensuplai untuk ke baterai. Nah, Indonesia loh key point-nya, key factor-nya ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita harus membuat sesuatu yang bisa nggak mengcover semua pabrik ini, karena sekali lagi nikel nggak beranak. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan adalah menambah lahan-lahan eksplorasi. Banyak areal yang belum dieksplorasi kok. Ya. Jadi kedepannya akan eksplorasi juga tetap penting ya? Harus Mbak Sabrina. Total lahan nikel kan luas ya, 836.000 hektar, baru 60% loh yang dieksplorasi. Baik, terima kasih banyak Bu Medi, ini pemantik diskusinya menarik sekali. Saya akan ke Mas Rizky. Mas Rizky, dari Kadin sendiri seperti apa memandangnya? Kalau dari APNI kan tadi bilangnya diapresiasi betul ya, hilirisasi ternyata progresif sekali ya, tercermin dari beberapa data yang tadi sudah disampaikan dari pihak BPS gitu. Jadi diapresiasi dari sisi itunya, namun juga ada kekhawatiran mengenai reserve yang semakin menipis dan bagaimana ke depannya kalau misalnya kemajuannya secepat ini pace-nya. Bagaimana Mas Rizky tanggapan Anda? Saya mungkin hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh sekjen saya nih, Bu Medi, bahwa Kadin posisi mendukung hilirisasi, karena bagaimanapun kita ini Indonesia berhak untuk menentukan nasib kita sendiri, dan kita berhak juga untuk menentukan kita akan menjadi negara industri ke depannya. Hanya memang saya juga sering sampaikan juga di beberapa media, perlu kita adakan semacam moratorium untuk tidak lagi dibangun pirometalurgi ya, Bu Sekjen ya. Justru yang kita harapkan itu adalah hidrometalurgi. Kenapa? Karena ini kan semangat waktu kemarin kita muncul KTT ASEAN, Indonesia kan adalah
ASEAN itu sebagai epicentrum of growth, Yes. di mana kita bisa saling kerjasama dengan negara-negara lain, seperti kita yang membangun baterainya, Thailand yang akan membangun pabrik mobilnya, dan segala macam material pendukung itu bisa dihasilkan oleh negara-negara di ASEAN. Dan perlu kita ingat bahwa Indonesia ini sekarang masih memegang cadangan nomor 1 di dunia untuk nikel. Tetapi apa yang disampaikan Bu Sekjen tadi betul, ini cadangan sudah semakin menipis untuk saprolite. Justru yang kita harapkan ini kan kita mau bikin semacam masuk di dalam ekosistem baterai ya. Untuk hidrometalurgi ini harus diperbanyak, ya kan, sehingga nanti kita bisa menjadi negara yang bisa menghasilkan penghasil baterai. Kan udah ada IBC nih, Indonesia Battery Corporation. Nah justru kita kerjasama lah dengan penambang lainnya. Dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Medi, betul, Indonesia malah sekarang import bahan mentah nikel dari Filipina. Berarti kan ini menunjukkan cadangan ini sudah mulai semakin menipis. Makanya kami harapkan dari Kadin Indonesia agar Kementerian SDM bisa segera merilis peraturan Menteri SDM terkait untuk izin penugasan untuk eksplorasi, karena agar bisa dilakukan banyak temuan-temuan cadangan baru, atau bagaimana sumber daya ini bisa berubah menjadi cadangan, ya kan, sehingga kita bisa kuat ketahanan ini. Nah ini kan ini yang perlu menjadi perhatian khusus oleh kita semua ya, oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, Kadin Indonesia, baik juga DPR juga gitu kan, bagaimana kita meramukan kebijakan-kebijakan ini agar kita bisa menjadi negara industri yang kuat. Ya, itu Saya aspirasi setuju, saya Indonesia ya, pribadi dan juga maupun Kadin. ASEAN seperti yang tertuang di kemarin ASEAN Matters ya, banyak sekali yang dibahas mengenai ekosistem electric vehicle, battery dan lain-lainnya ya. Masih ke Mas Rizky, mengenai eksplorasi ini tentunya berarti Anda mendukung sejalan ya dengan tadi ya Bu Medi. Dalam hal ini bagaimana dari Kadin sendiri melihat eksplorasi potensinya seperti apa, dan memang apa juga yang harusnya sudah diberikan dukungan pemerintah untuk tetap mendorong eksplorasi ini tetap dan harus dilakukan karena sudah urgent seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan. Betul. Kami dalam beberapa waktu yang lalu memang Kadin Indonesia sudah diundang oleh Dirjen Minerba, dilakukan FGD bagaimana meramu peraturan Menteri SDM terkait untuk izin penugasan maupun wilayah pertambangan ini. Dan kami pun sudah berkirim surat dengan resmi kepada Kementerian SDM untuk apa yang menjadi poin-poin yang dibutuhkan oleh dunia usaha ya, baik di pertambangan ini terkait masalah izin penugasan. Karena ini sangat penting gitu kan. Kita bicara nikel, kita bicara bauxite, kita bicara mangan, ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sekjen nih, nikel, mangan, kobalt gitu kan. Ini yang menjadi suatu ketahanan. Indonesia memang tidak punya litium, kita bisa kerjasama misalnya dengan Australia. Untuk, tapi kita bangun industrinya di Indonesia, ya kan. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Gitu. Saya pikir begitu. Baik.